Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja teman-teman berada, semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin rabbil alamin. Bagaimana kalau waktu kosong kita, waktu luang kita isi dengan membaca buku bersama saya. Kali ini saya akan membacakan kisah hidup seorang sufi bernama Malik bin Dinar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insya Allah. Dan usahakan nonton video ini sampai akhir. Karena di akhir video ada tausiah, ada nasihat, ada saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insya Allah. Malik bin Dinar, jalur keturunannya adalah, beliau adalah seorang sufi yang mempunyai nama lengkap Abu Yahya Malik bin Dinar al-Sami. Beliau adalah putra seorang budak berkebangsaan Persia. Malik dilahirkan ketika ayahnya masih belum dibebaskan sebagai budak. Setelah ayahnya merdeka, kehidupan keluarga Malik bin Dinar menjadi kaya raya. Kehidupan Malik bin Dinar adalah hidup dalam keluarga kaya raya. Beliau mempunyai wajah sangat tampan, membuat dirinya hidup dengan gemerlapan duniawi dan berfoya-foya. Dengan harta dan ketampanan yang dimilikinya, dengan segala macam kelebihan dimilikinya membuat dirinya hidup bersukaria, menarik perhatian para wanita, dan mencari kedudukan yang terhormat. Usaha dilakukan Malik bin Dinar untuk menduduki jabatan terhormat dilakukannya diraihnya dengan cara jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah ketika di Damaskus teman-teman negara Suriah sekarang. Kita di Damaskus dibutuhkan salah seorang pengelola masjid. Lalu Malik bin Dinar berusaha menduduki jabatan tersebut dengan cara banyak sholat di masjid dan melakukan itikaf di masjid selama 1 tahun terus menerus agar masyarakat Damaskus melihatnya, kelihatan dia sebagai orang taat, lalu mengangkatnya sebagai pengelola masjid. Namun teman-teman, selama 1 tahun Malik bin Dinar itikaf dalam masjid, tidak ada orang Damaskus memilihnya untuk menduduki jabatan tersebut. Akhirnya Malik bin Dinar merasa putus asa dan sia-sia usahanya. Keluar dari masjid, akhirnya dia kembali hidup seperti semula, berfoya-foya dengan gemerlapan duniawi dan merasa dirinya tempat menarik perhatian para wanita seperti semula. Dia merasa putus asa. Namun teman-teman, ada keistimewaan Malik bin Dinar. Nah, saya tidak akan baca semua kisahnya karena sangat panjang sekali. Saya akan membacakan intinya 4 saja. Ketika Malik bin Dinar datang berkunjung tempat hiburan, di malam hari, tiba-tiba beliau ditegur oleh seorang pemain musik yang menegurnya, "Wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau sampai sekarang belum bertobat?" Dan kedua, ketika Malik bin Dinar sedang tidur, beliau bermimpi terjadi hari kiamat. Dalam keadaan yang porak-poranda, semua manusia berbondong-bondong lari menuju alam mahsyar, termasuk dirinya. Kemanapun beliau lari dan menghindar, selalu dikejar-kejar oleh ular yang besar. Sampai dia merasa kewalahan dan kecapean. Kemana dia lari menghindar, ular besar berusaha menerkamnya. Di saat dia capek dan kewalahan, dia minta tolong. Tiba-tiba muncul anak putrinya telah meninggal dunia, datang menghampirinya, menyelamatkannya dari kejaran ular besar tersebut. Putrinya membawa kitab suci Al-Quran, menasihatinya dengan ayat Al-Quran yang berbunyi surat Hadid ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya, telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Itulah nasihat almarhumah putri Malik bin Dinar kepadanya. Teman-teman, surat Hadid ayat 16 di sini disinggung masalah Alkitab.
Perlu teman-teman ketahui yang dimaksud Alkitab di sini adalah kitab samawi. Kitab diturunkan Allah kepada utusan-utusannya, kepada nabi-nabi. Perlu teman ketahui bahwa kitab samawi ada 4. Pertama, kitab Jabur. Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, dikenal dengan Al-Masih. Dan keempat, kitab suci Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW. Perlu teman-teman ketahui bahwa kita sebagai umat Islam harus yakin dan iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitulah kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini kitab samawi harus diyakini dan diimani oleh kita umat Islam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, insya Allah. Lalu yang kedua, yang ketiga, ketika Malik bin Dinar mulai hidup zuhud di Basrah di Irak. Beliau sudah meninggalkan gemerlapan duniawi. Mulai hidup zuhud, taat kepada Allah. Cuma hanya makan roti tawar saja yang tidak ada rasa manis ataupun rasa asam. Selama itu beliau tidak pernah makan buah korma selama hidup di Basrah di Irak, teman-teman. Lalu sekali waktu Malik bin Dinar ingin makan buah korma. Lalu beliau pergi ke pasar membeli buah korma dan beliau datang ke masjid dan makan di dalam masjid. Tiba-tiba ada seorang anak kecil melihatnya dari loteng. Lalu bilang kepada ayahnya bahwa ada orang Yahudi masuk ke masjid makan buah korma. Ayah anak kecil tersebut datang ke masjid melihat, mau menegur orang Yahudi seperti dikatakan anaknya. Beliau kaget dan minta maaf. Ternyata di situ adalah Malik bin Dinar. Beliau minta maaf. Mungkin anak kecil tadi tidak mengenalnya, sehingga akhirnya Malik bin Dinar berasa berpikir Allah telah menegurnya melalui anak kecil tadi. Dia merasa bersalah. Allah menegurnya melalui suara anak kecil yang masih bersih, belum punya dosa. Lalu yang keempat, teman-teman, pada suatu waktu Malik bin Dinar pergi mengembara. Di saat perjalanan pergi mengembara, beliau dituduh sebagai pencuri. Lalu ditangkap oleh orang banyak, diikat, dipukul sampai babak belur. Malik bin Dinar oleh orang banyak itu dipaksa untuk mengaku sebagai pencuri. Tapi Malik bin Dinar tetap bertekad pada pendiriannya bahwa dia merasa tidak mencuri. Di saat babak belur, emang dia tidak mencuri. Di saat babak belur seperti itu, Malik bin Dinar menghadap ke laut. Lalu tiba-tiba datang ikan yang banyak membawa permata. Lalu Malik bin Dinar menangkap salah satu ikan tersebut, dikasihkan kepada orang menghilang perhiasan itu. Dan Malik bin Dinar dibebaskan, dilepas dari tuduhan pencuri, dan beliau kembali mengembara naik kapal. Itulah 4 inti keistimewaan Malik bin Dinar, teman-teman. Dengan berbagai macam peristiwa yang dialaminya ini membuat perasaan Malik bin Dinar berpikir harus dia mengambil keputusan terakhir untuk benar-benar zuhud kepada Allah, taat kepada Allah, meninggalkan semua duniawi itu dan menjadi orang taat. Lalu dia datang kepada sahabatnya Hasan Basri untuk menuntut ilmu agama, untuk lebih memendali ajaran Allah, untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan agama. Akhirnya oleh Hasan Basri diajarkan berbagai macam ilmu kepada Malik bin Dinar, sehingga Malik bin Dinar benar-benar menjadi orang taat dan zuhud kepada Allah, sehingga dia menjadi seorang ahli sufi. Malik bin Dinar, teman-teman, meninggal pada tahun 1181 Hijriah di Basrah, di Irak. Itulah, teman-teman, kisah dari Malik bin Dinar.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Oke teman-teman, kisah hidup Malik bin Dinar ini banyak terjadi di dunia saat ini. Banyak terjadi di zaman sekarang ini. Banyak orang hidup di antara dua dunia. Hidup akhirat dan duniawi. Banyak orang melakukan perbuatan dosa. Masih masuk ke tempat hiburan malam. Mabok-mabokan, melakukan pencurian, melakukan perzinahan, bercumburia dengan bermacam perbuatan dosa. Namun sekali waktu mereka pulang ke rumah, mungkin barang udah bersih, makin melaksanakan sholat, baca Quran, zikir, bertobat pada Allah. Ini teman-teman, orang masih melakukan perbuatan dosa, juga melakukan beribadah. Ini harapan orang-orang seperti ini, masih ada harapan untuk dapat hijrah, kembali bertobat ke jalan Allah. Itu harapan besar sekali. Dibandingkan oleh saudara-saudara kita yang lainnya, mereka masih melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan zina, mabok-mabokan, minuman keras, segala macam perbuatan dosa lainnya, tapi mereka tidak pernah melakukan ibadah sama sekali. Nah, orang seperti ini harapan untuk hijrah bertobat itu ada, tapi lama, karena imannya jauh sekali dari ajaran Allah, jauh sekali. Kalau teman-teman kita masih ada saudara kita melakukan perbuatan dosa, juga melakukan beribadah kepada Allah, itu dapat hijrah bertobat pada itu kemungkinan besar sekali lebih cepat dibandingkan saudara kita melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan ibadah, itu ada untuk hijrah cuman lama. Juga perlu teman-teman ketahui, dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah cuma hanya satu, syirik kepada Allah. Syirik teman-teman. Orang melakukan perbuatan zina, dosa, mabuk-mabuk, pencuri segala macam, kalau mereka untuk bertobat, insya Allah Allah mengabulkan tobat mereka. Insya Allah memaafkan mereka. Kita teman-teman perlu ingat, masih ingat kan kisah seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Akhirnya dia bisa masuk surga karena iman dia mau bertobat pada Allah. Juga kisah seorang wanita pelacur yang kasih makan seekor anjing. Akhirnya bisa masuk surga. Itulah teman-teman, orang masih banyak perbuatan dosa. Kalau dia mau bertobat kembali ke jalan benar, pasti Allah memaafkan, menerima tobatnya insya Allah. Dan mungkin hanya itu dulu nasihat dan saran dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua insya Allah. Kalau kita panjang umur sehat walafiat, nonton video saya berikutnya insya Allah. Sudah dulu kisah Malik bin Dinar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.